Ya Allah, ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Mami, Anakku. Aduh, ya Allah. Ya Allah, ya Rasul. Ya Allah, ya Rasul. Ya Rasul. hidungnya ya kayu putih atau apa ininya nih. Bawa heula ka Muria tuh, bawa dulu ke terlalu mendalami gini ya. Terus kalau enggak dianya punya indra ini. Ini nih sama saya. Ibu ada kayu putih nggak? Bawa ke ini aja dulu ke tempat. Oke guys ya, saya merangkum beberapa video yang saya temukan di TikTok guys ya. Ada beberapa penonton yang ketika mereka sementara asik menyaksikan film Vina ini ya, ada penonton-penonton yang kerasukan ya, atau kesurupan, entah itu kesurupan roh halus ataukah roh dari, mohon maaf, almarhum Vina, ataukah siapa, kita nggak tahu guys ya. Oke, kita lihat dulu ya video yang sudah saya rangkum berikut ini. Gila. Lagi nonton. Sumpah ya Allah. Nyetok. Sumpah lagi nonton. Ya Allah, merinding apa? Merinding. Yang kesurupan. Demi apa? Saga. Sampai di depan lampu. Banget merinding deh. Ya, tak Ninda. Macam sudah terasa kan. Oh, maaf saya Deden. Tara. Copot aja palanya, copot. Ih, parah banget lu. Udah lu keluar lu. Gue bayar 75.000 berdua. Anjir. Rugi dong. Pembunuhan Vina. AKBP Indra Yudhistira memastikan kasus seperti ini tidak akan terjadi lagi dengan memantau ketat kegiatan berbagai kelompok motor yang mengkhawatirkan warga Cirebon. Pihak kepolisian Astagfirullahaladzim, Gusti. Bagaimana perasaan kalian, guys? Real. Oke guys ya, mungkin karena penonton ini terlalu mendalami sekali guys ya. Jadi ketika mereka menyaksikan itu ya, dalam visualisasinya bahwa ini bukan rekayasa, ini adalah kejadian yang diambil dari kisah nyata ya. Jadi kesakitan yang dialami oleh korban atau oleh Vina ini ya, penonton jadi merasa terbawa atau terhanyut dalam suasananya itu ya, sehingga akhirnya ya jadi terlihat seperti ini ya. Lagi nonton film, takut sama filmnya, lagi nonton Vina dikagetin sama teriakan si ibu. Gegara di samping kedengaran suara nangisnya. Lihat siapa temennya? Dipanggil ibunya aku tadi yang teriak. Kesurupan
habis nonton Vina selesai. Mama Sarapan. anaknya polisi enggak. Surupan cu. Nggak tahu kalau yang anak. Kejadian pas lagi nonton Vina. Demi apapun, ini gue nggak tahu gue yang berlebihan apa gimana. Tapi gue baru kelar nonton Vina. Filmnya bagus. Tapi ada kejadian bikin gue kayak, aduh, gue nggak tahu ini bagian dari bioskopnya apa gimana. Tapi I'm pretty sure enggak, kayaknya bukan. Lo tau gak sih konsep bioskop yang kayak misalkan di scene filmnya tuh kayak lagi di air nih, terus pas ada kayak air muncul langsung ada cipratan air gitu kan. Tau gue pernah ada ya di Indo ya kalau nggak salah inget ya. Cuma ini kan filmnya film horor ya. Tadi tuh di pertengahan film gue bener-bener kaget banget, tiba-tiba ada air netes di sini gue nih, di sini sama pala. Itu netes secara berbarengan, gue langsung refleks nengok dong ke atas kan. Ya karena agak gelap jadi gue juga nggak bisa tahu tuh apaan. Cuman logikanya kalau emang bocor, kenapa dia nggak netes lagi? Karena itu masih di pertengahan film. Kayak pas udah sekali keciprat itu, abis itu udah. Dan belakang gue tuh kosong, nggak ada orang sama sekali. Kayak apaan nih? Aduh, gue beneran takut. Waduh, kok saya jadi serem guys ya untuk mereaksi videonya lagi. Apa kita udahan kali ya? Jadi nggak nyaman saya ya. Ya udahlah, ngopi dulu. Teriakan seperti ini ya bikin orang lain jadi takut juga guys ya. Takut BGT. Kok nenek merasa ya kalau Vina mau kasih semacam petunjuk? Ada anak kecil tapi anak kecilnya aman-aman aja guys ya. Pak, aku mau nanya tempat eksekusinya dulu tuh di mana Pak? Titiknya di sebelah mana nih kira-kira nih? Kalau eksekusi infonya waktu itu di situ tuh. Oh di sini? Ya. Oh di pojokan ini berarti Ya, Pak ya? Sampai sana diukur-ukur. Dulu ini masih udah ada ini? Oh nggak ada pohon payah nih. Oh dulu nggak ada pohon payah? Nggak ada pohon payah, paling singkong. Oke. Sama kangkung tuh, kangkung masih ada. Ya tapi pas dipasang garis polisi Bapak tahu Pak di sini? Udah tahu. Udah tahu Ya, udah. saya ngeliat. Oke. Ngeliat. Bapak juga ngeliat di sini berarti Pak ya? Lihat tuh dari sana ini belum ada pagar kayak gitu tuh. Memang bener. Belum. Ini kalau habis maghrib itu udah nggak ada lagi yang lewat sini, betul Pak itu? Nggak ada yang berani katanya. Itu tadi pas aku bikin vlog sama si Bapak Arifin itu ada mobil, itu kenapa mobil itu? Ya awalnya kan dikira yang punya rumah ini. Ya, saya diem gitu kan, oh yang punya rumah deh kayaknya gitu kan. Rumah yang ini ya? Cuma disangkanya. Lama kelamaan kok tambah ke sana kan itu nggak ada jalan seperti ini Kang. Nah, terus dia nggak putar arah, mundur terus dia gini katanya. Nanya berarti gimana tuh? Di sini jalan bukan? Dia nanya gitu? Iya, ada jalan nggak ke sana? Ya saya bilang nggak ada Pak, mentok, paling yang sampai sini aja. Lah kata saya tuh, kata dia tuh katanya kayaknya kayak ada jalan gitu. Cuman pas saya tanya mau kemana, dia bingung. Terus itu lagi pada ngapain?
Ya ini tempat TKP-nya Vina. Seorang kerasukan tidak akan sampai selama itu dan sedetil itu ya. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa sosok ini yang dinyatakan kerasukan sampai melihat ya, sampai dia menjelaskan sedetil itu dari kejadian kronologi sampai dengan apa yang pernah dilakukan tersangka tersebut sampai berapa jumlah dari tersangkanya. Ada apa dengan dia ya? Itu sangat tidak mungkin sekali. Dan untuk kesurupan tersebut, dia sesungguhnya tidak kesurupan, tapi memang rasa takut yang menghantui dan juga rasa bersalah dan dosa ya di sini, sehingga apapun itu ya, segala perbuatan pasti ya mungkin kalian bisa menutupi saat itu, tapi dengan berjalannya waktu dosa terus dikejar, karma terus datang dan dihantui rasa bersalah, dan hanya itu yang dijadikan alasan dia sehingga dia merasa kesurupan lah, sebagai supaya dia bisa apa ya, meringankan beban dosa dia. Pengakuan dosa yang memang dikemas ya sangat apik sekali lewat kesurupannya. Ya, sesungguhnya ini hanyalah kedok belaka. Sesungguhnya dia ada di lokasi kejadian. Dan secara psikologi kalau aku lihat ya dari sosok seseorang sahabat ini, karena dia dibayangin oleh sosok arwah tersebut, karena dia adalah salah satu saksi kunci, dan dia juga di sini ya, kalau aku lihat, kita lihat ya dari kartunya ya, ada hal yang dia sembunyikan di sini. Yang aku lihat adalah ya, di sini kita lihat keadilan ini akan terungkap lewat dia. Dan semua kasus ini akan terbongkar lewat sosok ini, bahwa dia adalah satu-satunya saksi kunci. Ketika roh itu datang, yang jadi pertanyaan satu, kenapa dia tidak memasuki roh ataupun badannya kakaknya atau ibunya? Pertanyaan aku gitu, kenapa harus sahabatnya? Ya, kenapa harus sahabatnya? Dan kenapa harus sedetil itu? Itu aja pertanyaan aku. Roh yang benar-benar roh, biasanya dia akan masuk lewat kerabatnya. Karena itu masih ada hubungannya dengan darah daging, dan itu artinya pesan untuk keluarga. Kalaupun harus ada yang disampaikan, insya Allah dia akan masuk lewat tubuh kerabatnya, bukan orang lain yang. Oke guys ya, jadi ada beberapa yang memberikan pernyataan ya atau statement bahwa si Linda ya yang kerasukan arwah dari, katanya ya, kerasukan atau kesurupan arwah dari Vina ya, itu bukan kesurupan ya, tapi memang si Linda ini dia itu udah tahu ya, atau sudah diberitahu, atau memang ya bisa dicurigai bahwa dia juga melihat atau menyaksikan ya, atau ada di lokasi lah, kurang lebih seperti itu ya, sehingga dengan dia dipenuhi atau dihantui rasa bersalah ya, atau perasaan dosa ini, ditambah lagi dengan ketakutan-ketakutan itu ya, sehingga membuat dirinya ya itu terlihat seperti kesurupan ya. Ya, ada beberapa orang ya yang berstatement seperti ini, namun ada juga yang percaya bahwa itu murni kesurupan ya. Ya, mau murni kesurupan ataupun itu dibuat-buat atau apapun itu guys ya, yang kita harapkan adalah ya semua pelaku-pelaku ditemukan dan dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya. Karena emang selain itu juga aku tuh orangnya nggak sensitif, dan aku percaya kalau misalnya mengganggu itu pasti bukan almarhumah. Oke. Sampai ada satu kejadian, aku waktu itu lagi take adegan yang emang cukup berat, jadi seharian itu kita action, jadi full pakai koreo, dan itu lumayan berat. Jadi aku bisa bilang aku kayak di hari itu benar-benar kecapean. Terus aku tuh cuma bisa kayak ngomong dalam hati, aduh aku tuh capek banget gitu, aku sedih banget. Terus tiba-tiba di hari itu, padahal aku tuh sebenarnya nggak pernah kalau syuting nangis. Terus ini setelah take, tiba-tiba aku ke base camp, aku diam, terus aku ditanya sama salah satu teleponnya, Naila kenapa? Terus aku langsung nangis. Terus aku langsung nangis, benar-benar nangis yang kejar sampai tersembuhkan. Terus aku cerita, nggak tahu kak, aku sedih banget. Dan di situ tuh, tapi yang anehnya aku ngerasa badan aku sama kaki aku kayak kesemutan, dingin. Jadi aku kayak ngerasa ada di dalam diri aku juga yang ikutan sedih, tapi aku nggak tahu apa gitu. Karena tiba-tiba tuh perasaan sedihnya jadi besar banget.
bener-bener yang sedih banget. Tapi aku juga nggak tahu itu kenapa, selain mungkin karena akunya capek. Iya. Mungkin kamu itu ya, kali mungkin kamu memang udah mulai terhubung dengan karakternya, kamu sudah mendalami. Gitu. Jadi waktu aku ngerasa capek, tiba-tiba jadi ikutan sedih juga gitu. Jadi aku nangis parah banget waktu itu. Tapi kalau secara look kamu ada yang diubah nggak? Ada, aku sempat pakai behel. Itu juga salah satu struggle aku sih di film ini. Oh iya. Karena behelnya tuh yang dicopot pasang, karena gak semua adegan di film ini tuh aku pakai behel. Jadi mau gak mau harus pakai behel yang dicopot pasang tuh bikin dialog jadi lumayan agak susah banget. Terus akhirnya tuh ya udah deh, kita gimana akalinnya tuh aku makan permen karet, jadi diganjel kayak permen karet. Jadi aku selama take aku kayak ngeham-ngeham permen karet sampai kayak kalau udah take aku lalu masuk angin. Mohon maaf sebesar-besarnya untuk film Vina sebelum 7 hari ya, karena gue baru nonton tadi. Bener-bener sesampah itu. Dan kalau kalian pengen tahu pembahasan lebih lengkap gue mengenai film yang satu ini, kalian coba klik related video di bawah judul shorts ini ya. Ya, film ini sebenarnya diangkat dari kisah nyata ya, dimana ada seorang gadis bernama Vina yang dibunuh oleh geng motor, dan dimana diceritakan katanya ya arwahnya itu masuk ke dalam tubuh sahabatnya, dan dari situ arwahnya Vina ini menceritakan semuanya secara detail. Lagi-lagi gue pengen selalu ingetin ke kalian, kita harus pisahkan yang namanya kisah nyata sama filmnya. Oke, kisah nyata gue benar-benar respect, gue turut berduka cita untuk keluarga korban yang ditinggalkan gitu ya. Tapi di sini kan gue nilai dari segi filmnya, dan sepanjang nonton film ini bener-bener gak ada satu aspek pun yang bisa gue bilang bagus. Lu mau dari acting kaku semua, kering semua, apalagi antagonis utamanya, buset, aktor FTV bos. Ya mungkin kalau buat lu yang takut gore, mungkin lu bakal ngilu nonton film ini. Ya tapi cuma dari sisi itunya doang. Ini kayak film horror paling parah yang pernah gue tonton di tahun ini. Jadi kalau kalian pengen tonton reviewnya, langsung tonton aja lah ya. Kalian lihat, bener-bener serem. Baru 2 hari tayang udah mau 1 juta. Coba tebak berapa puluh miliar keuntungannya nantinya pada akhir penayangan. Tapi gue tahu cerita apa di Indonesia yang kalau difilmin bisa jadi lebih viral dari ini, bisa jadi bakal dapetin jutaan penonton, mungkin ngalahin KKN Desa Penari. Gue bakal ungkap tebakan gue di akhir, cerita apa di Indonesia, kisah nyata di Indonesia yang kalau difilmin bisa sangat ramai dan menguntungkan. Tapi gue mau bahas dulu ini, Vina sebelum 7 hari, 2 hari penayangan udah mau 1 juta penonton. Kita hitung aja kalau misalkan satu tiket, misalkan kita sama ratain 50.000 lah ya. Misalkan ada yang 30.000, 40.000, ada yang 60, 75 lah kalau weekend, bahkan ada yang 150 segala macam satu tiket. Kita bulatin aja, satu tiket 50.000 dikali 1 juta penonton, 2 juta, 3 juta. Ini baru 2 hari tayang 700.000 lebih. Udah mau 1 juta. Gua gak kebayang nih keuntungannya segimana. Karena memang cerita viral Vina ini memang sangat viral di zamannya, tragedi ini yang bener-bener naas, dan gue sangat berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan. Tapi dengan diangkatnya film ini, mungkin positifnya akan membuka kembali kasus ini yang katanya 3 pelaku belum ditangkap sampai sekarang. Nah, gue mau spill tebakan gue. Cerita apa, kasus apa di Indonesia yang kalau difilmin bisa jadi akan lebih viral, bisa jadi akan meraup jutaan penonton, dan mungkin akan ngalahin KKN Desa Penari, agak lain bisa jadi. Lo tau kasus apa? Ferdy Sambo. Kenapa gue bisa bilang Ferdy Sambo? Kenapa tebakan gue Ferdy Sambo ini kalau difilmin sangat-sangat fenomenal? Karena kasusnya aja cuy, bener-bener pertama menarik banget, melibatkan institusi yang sangat besar di Indonesia. Terus ceritanya juga bener-bener kayak film-able banget gitu. Ini kisah nyata Ferdy, kasus Sambo ini. Tapi intrik-intrik di dalamnya nih sangat cocok dijadiin film. Menurut kalian gimana nih? PH apa nantinya yang mungkin berhasil pertama kali yang akan memfilmkan kasusnya Sambo? Dan menurut kalian siapa orang-orang yang cocok yang memerankan yang jadi karakter Sambo, kemudian Ibu Putri atau Brigadir J, Baradae dan lain sebagainya? Komen di bawah. Apakah tebakan kalian juga sama dengan gue, atau kalian punya tebakan lain? Cerita apa atau kasus apa di Indonesia yang kalau difilmin mungkin akan sangat-sangat viral? Komen di bawah. Oke, saya juga setuju ya. Kalau kasus Sambo ini juga difilmkan guys ya. Wah, pasti akan banyak sekali yang tertarik untuk menyaksikan film Sambo guys ya. Bukan Rambo tapi Sambo guys. Saya yakin Linda pasti punya hubungan dengan orang. Halo, selamat malam Pak. Izin speech dulu ya Pak. Begini Pak, negara Indonesia adalah negara yang paling menyeluruh di dunia, yaitu terkenal dengan budayanya. Nah, kemungkinan Bapak mungkin nggak percaya yang namanya
kerasukan. Nah, karena kita mempunyai agama itu berbeda-beda ya Pak. Mungkin Bapak nggak percaya, tetapi aku percaya Pak. Kenapa? Kenapa aku percaya? Karena dulu waktu tanteku dirasukin sama almarhum mamaku. Nah, aku ngeliat sendiri. Tadinya si tante tuh nggak apa-apa. Giliran sudah dirasukin sama almarhum mamaku, kemudian tiba-tiba dia memeluk aku dan dia menangis dengan berkata, aku minta maaf, mama minta maaf ya nak, karena uang kamu sudah mama habiskan untuk berobat. Nah, sedangkan si tante tuh nggak tahu sama sekali bahwa almarhum itu menggunakan uangku, semua uang aku buat berobat. Tapi aku udah ikhlas. Aku bilang, aku ikhlas ma, buat mama, semuanya buat mama, aku kerja banting tulang buat mama. Nah, kemudian untuk membuktikan bahwa itu adalah almarhum mamaku atau bukan, aku memancing dengan kata-kata, ma, minta apa habis ini pulang ya, ini bukan dunianya mama lagi, mama dunia udah lain gitu. Kasihan si tante sakit gitu kan, kesakitan gitu. Nah, kemudian mamaku bilang gini, ya sudah, mama minta teh tubruk dan juga rokok Jaya. Nah, itu kesukaan almarhum mamaku. Kemudian kita bikinin teh tubruk. Ini pakai logika ya Pak ya. Nih, logikanya gini. Kita sebagai manusia biasa nggak mungkin yang namanya teh yang baru kita bikin ya. Apalagi teh tubruk. Itu benar-benar menggunakan air yang benar-benar baru mendidih dan sangat panas. Itu langsung diminum habis 1 gelas, nggak tersisa. Nah, setelah itu mamaku sudah pergi, si tante ininya langsung semuanya pada ini ngelupas karena kena air panas. Makasih. Oke guys, memang beda-beda ya. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya ya, tetapi di sisi lain ya banyak orang-orang yang sudah merasakan ya ketika mempunyai pengalaman dengan kesurupan ya, dimasuki roh atau arwah dari orang yang telah tiada ya, itu ada hal-hal yang memang sangat sulit atau susah untuk dijelaskan secara logika ya. Nah, kalau kembali ke pengalaman saya pribadi guys ya, kalau misalnya saya ditanya ya, apakah Anda percaya adanya kesurupan atau misalnya ada sesuatu yang bisa masuk ke tubuh manusia? Kalau jawaban saya pribadi ya, saya percaya ya. Ini bukan karena saya melihat orang lain, saya menyaksikan orang lain, tetapi ya diri saya sendiri ya. Diri saya sendiri pernah merasakan bagaimana ketika ada nggak tahu itu apa guys ya, entah roh atau apa itu saya nggak tahu ya, tapi saya merasakan bagaimana dia masuk ke dalam tubuh saya sehingga dia mengendalikan diri saya, dan yang bisa saya kendalikan itu cuma hati saya ya. Oke, nanti ini penjelasannya memang agak panjang kalau saya cerita secara detailnya guys ya. Mungkin nanti di kesempatan berikut baru saya ceritakan pengalaman saya, pengalaman pribadi saya ini ya. Kita lanjut dulu, kita fokus dengan cerita-cerita mistis dari Vina berikut ini. Seperti yang sobat tahu, saat ini sedang tayang film yang begitu fenomenal karena diangkat dari kisah nyata, yaitu film tentang Vina Cirebon. Di sini kita bisa lihat bersama bahwa ada satu perempuan yang sepertinya sedang menonton film tersebut dan terjadilah kejadian seperti ini. Tiba-tiba dia histeris. Ketiga pria yang menolong perempuan itu tampak sangat kewalahan. Karena selain histeris, perempuan itu juga berontak seberontak-berontaknya. Konon katanya, dia kemasukan almarhumah Vina. Apakah benar Vina selalu hadir di setiap pemutaran filmnya? Atau jangan-jangan ada makhluk astral lain yang memanfaatkan momen ini? Daripada bingung, mendingan kita langsung tanya ke Indigo Randy Manggala, apa kata TB? Lagi nonton Vina TB, ada yang kesurupan.
Minta security aja. Saya satu lagi. Ini kumaha security. Lanjut juga. Malah tuh kumaha ya. Lanjut. Ayo. Sian ya. Mau balik. Mau tutupannya. Banyak barangnya di dalam. Guys, yang membuat saya merasa aneh ya, atau mungkin teman-teman di sini ada yang bisa atau mampu menjawab pertanyaan saya ya. Kenapa dari sekian video yang saya reaksi ini ya, yang mengalami kesurupan ini selalu wanita gitu ya, selalu cewek gitu ya. Kenapa nggak ada yang cowok yang kesurupan? Wow guys, segini keuntungan film Vina sebelum 7 hari yang sedot 3 juta penonton lebih dalam seminggu. Lalu keluarga almarhumah korban dapat berapa? Fantastis guys, film Vina sebelum 7 hari yang diangkat dari kisah nyata kasus pembunuhan remaja di Cirebon 8 tahun silam bisa dibilang sukses besar. Telah disaksikan lebih dari 3 juta penonton pada hari ke-7 sejak rilis di bioskop pada Rabu 8 Mei 2024. Nah, hal itu disampaikan oleh The Company selaku PH melalui rilis resminya di media sosial. Nah, melihat begitu besar antusias penonton, lantas berapakah penghasilan atau keuntungan The Company selaku rumah produksi yang membuat film bergenre horor tersebut? Nah, menghitung keuntungan dari sebuah film layar lebar Indonesia ternyata tidaklah sulit nih guys. Menurut Joko Anwar melalui postingannya tahun lalu, pendapatan kotor untuk satu film Indonesia dapat disetarakan dengan satu tiket kali Rp40.000 atau harga tiket rata-rata bioskop. Sedangkan setiap perusahaan film atau rumah produksi biasanya akan menerima keuntungan sebesar Rp18.000 per tiket yang terjual. Nah, jika diasumsikan film tersebut ditonton 3 juta orang saja, maka keuntungan The Company mencapai Rp54 miliar hanya dalam 1 minggu nih guys. Namun, pendapatan tersebut tentu masih harus dikurangi dengan biaya produksi dan biaya promosi. Baru sisanya adalah keuntungan produser. Lantas, berapa royalti yang diberikan kepada keluarga Vina? Nah, mengenai hal tersebut, kakak Vina yang bernama Marliana enggan menyebutkan berapa nominal yang diberikan oleh The Company nih guys. Oke guys ya, selain kita berbicara mengenai keuntungan royalti dari film Vina sebelum 7 hari yang saat ini sudah menyedot penonton mencapai angka di atas 1 juta guys ya. Tetapi nilai positif daripada itu adalah kasus ini bisa kembali terangkat ya. Padahal ini kan kejadian sudah 8 tahun yang lalu dari tahun 2016 ya. Tapi bisa kembali terangkat, lalu kemudian dengan kekuatan yang luar biasa dari netizen kita ya, terus memviralkan kasus-kasus ini sehingga memaksa kepolisian ya untuk mencari 3 pelaku lagi ya, 3 pelaku lagi yang kurang lebih selama 8 tahun ini menjadi daftar pencarian orang atau DPO ya. Tetapi ya tidak juga ditangkap-tangkap ya. Barulah setelah film ini keluar menjadi heboh ya. Kemarin ada informasi atau berita bahwa si Peggy atau alias Perong itu menurut keterangan dari kepolisian sudah berhasil ditangkap. Andainya film Vina ini nggak ditayang di bioskop ya, atau nggak dibuatkan filmnya ya, itu pasti ya nggak bakalan ditangkap ya 3 pelaku ini ya. Tapi berkat film ini akhirnya ya mau menggerakkan polisi untuk berusaha bagaimana kasus ini bisa diangkat dan publik bisa mengetahui dengan seterang-terangnya ya. Itu sisi lain yang kalau saya lihat selain kita berbicara mengenai royalti, keuntungan dan sebagainya.
Oke, ini salah satu pemeran ya dari karakter Vina ya. Setelah banyak banget drama sana-sini, akhirnya kasus Vina kembali diangkat. Sadar nggak lu? Nggak banyak reviewer yang mau ngebahas film ini. Ataupun public figure yang mau mengangkat kasus Vina ini. Bahkan lebih banyak yang nentang atau ngehujat filmnya. Gue buka komentar di Twitter pedes-pedes coy. Sakit jiwa dibuat film. Miris, nggak punya empati. Harusnya dijadiin film dokumenter aja. Semua ngehujat filmnya, nggak ada satupun yang gue baca fokus ke kasusnya. Padahal tujuannya kasusnya ini loh. Minimal kalau lu nggak suka filmnya ya lu bilang gini lah. Saya tidak akan menonton filmnya, tapi saya harap kasus Vina bisa terselesaikan. Gue pribadi pengen tonton ya gue tonton lah. Lu lihat Vitigo yang ini tembus lebih dari 8 juta penonton. Emang gue ngebahas filmnya? Enggak, gue ngebahas kasusnya. Gak ada gue cerita filmnya bagus, enggak. Jujur gue pribadi gak suka waktu adegan hantu Vina balas dendam ke pelakunya. Apa-apaan nih? Lagian salah lu juga ngapain buat film maksa banget masuk ke genre horor. Padahal gak usah ada embel-embel horor, gue yakin filmnya juga bakal tetap laku. Karena power dari kisah Vina ini tuh ada di rekaman suaranya waktu kesurupan. Itu aja udah epic. Ya udah, horornya tuh di bagian pas kesurupannya itu aja. Tapi jujur setelah gue nonton filmnya hati gue jadi terketuk guys. Awalnya gue kira kasus ini udah selesai. Tapi dari tahun 2016 sampai sekarang pelaku utamanya masih belum ketangkep. Hilang gitu aja. Anak siapa, mukanya kayak gimana, gak ada yang tahu. Aneh banget kan? Gue pribadi gak memperdulikan kontroversial tentang filmnya. Tapi gue sangat peduli sama kasus Vina ini. Dan alhamdulillah tadi pagi gue lihat masuk podcast Denny Sumargo. Dan kasusnya resmi diangkat kembali oleh Polda Jabar. Jadi gue sempet diskusi sama temen gue, reviewer film juga yang ada di X Twitter. Kok anak Twitter pada bungkam kasus Vina ini sih? Katanya, nggak gitu bro. Filmnya ini udah keterlaluan banget. Mengeksploitasi kesadisan, pelecehan. Ketahuan banget nyari cuannya dengan dijadikan film horor. Apalagi pemeran utamanya ini masih di bawah umur. Gue jawab, iya sih gue setuju. Tapi orang-orang kenapa nggak mau ada yang up kasusnya? Malah lebih banyak fokus ke menghujat filmnya. Gak gitu bro, nanti kalau kita ngebahas kasusnya malah dikira mempromosikan filmnya. Jadi nanti aja tuh, kalau filmnya udah turun layar, baru gua nge-up kasusnya. Yakin lu kasusnya bakal ke-up lagi? Dari tahun 2016 lo ini. Gue yakin mah kagak bakal ke-up lagi. Ketiban sama berita-berita lain. Gue udah nonton filmnya bro, jujur gue juga kurang srek sama filmnya. Tapi film ini mampu membuat gue sadar harus di-up lagi nih kasusnya. Karena emang banyak banget tanda tanya di kasus ini. Kalau lu sadar nih setelah kasus Vina ini dijadikan film, ada yang ngehujat doang. Banyak yang diem. Dia nggak mau ikut campur. Dan sangat sedikit yang speak up. Nah bagian sedikit itu salah satunya gue. Gue nggak fokus ngebahas filmnya, tapi gue fokus ngebahas kasusnya. Kapan lagi ada timing untuk nge-up kasus Vina ini? Mulai dari sekarang lah. Oke guys ya, bagi kalian-kalian yang tidak suka dengan filmnya, menghujat filmnya ya, ini terlalu mengeksploitasi, terlalu mencari keuntungan ya, ketahuan banget kejar duit ya, horornya terlalu berlebihan, terlalu ekstrim, tidak sesuai dengan kenyataan dan sebagainya. Apapun pendapat atau penilaian kalian, tapi kalau saya pribadi ya, menurut saya justru sebaliknya, kita semua perlu berterima kasih, bersyukur kepada produser, sutradara, pemeran-pemerannya, atau siapapun yang terlibat dalam proses pembuatan film ini ya. Karena dengan adanya film tersebut, kasus ini bisa kembali terangkat dan kita bisa tahu ternyata ya dari 2016 sampai dengan saat ini masih ada 3 pelaku yang belum ditangkap ya. Dan dengan adanya film ini yang menjadi viral ya, yang membuat netizen kita terus maksudnya menjadi heboh gitu ya, sehingga menggerakkan kepolisian untuk bekerja lagi ya. Mereka harus mencari lagi
mencari 3 pelaku ini, dan hasilnya ya untuk saat ini yang kita ketahui 1 pelaku dari 3 pelaku yang kabur tadi ya itu sudah ditangkap ya. Dan kita bisa mengetahui informasi lain bahwa ternyata pelaku-pelaku ini bukan memang susah ditangkap, tapi ya diduga ada yang sengaja membiarkan ya, atau ada yang melindungi, membackup ya. Nah ini ya, dengan kekuatan dari netizen, kekuatan rakyat Indonesia, kekuatan masyarakat kita ya, akhirnya polisi mau bekerja profesional, mau bekerja ekstra keras ya untuk mengungkapkan atau menyelesaikan kasus ini ya. Karena dengan begitu ya institusi kepolisian ini bisa mendapatkan penilaian yang bagus dari masyarakat kita ya. Jadi point of view-nya kita lihat di situ aja ya, nggak usah melihat wah ini keuntungan gede nih dari ini film ya, wah film ini terlalu berlebihan dan sebagainya. Tapi bersyukurlah kita semua dengan drama film itu, dengan adegan yang mungkin kita anggap berlebihan ya, tapi akhirnya apa, kasusnya ini bisa ya pelan-pelan bisa diselesaikan ya. Ya kalau seandainya film ini nggak diangkat ya pasti ya diam-diam aja, nggak ada yang viral ya, nggak ada yang tahu kalau 3 pelaku sampai dengan saat ini nyatanya belum juga ditangkap ya. Jadi jangan hanya melihat dari sisi negatif ya, tapi ada sisi lain yang perlu kita syukuri ya. Dan harapannya guys ya, semoga kasus Vina ini bisa terselesaikan. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.